Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan presentasi mengevaluasi Bandar Udara Incheon untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Operasi Darat. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, Rifa Jauja Fadilah, lalu rekan saya Elizabeth Gabriela dan Siti Kodariah. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, turnaround arrangement yang akan dibahas oleh saya sendiri, lalu pelayanan penanganan bagasi yang akan dibahas oleh rekan saya Siti, dan yang terakhir mengenai fasilitas bandara yang akan dibahas oleh Elizabeth. Yang pertama mengenai turnaround arrangement di Bandara Incheon. Bandara Incheon dengan kode IATA ICN merupakan bandar udara terbesar di Korea Selatan dan merupakan salah satu yang terbesar di Asia. Bandara ini menggantikan Bandar Udara Internasional Gimpo yang sekarang distatuskan sebagai bandara domestik kecuali penerbangan internasional ke Bandar Udara Internasional Haneda di Tokyo, Jepang, dan Bandar Udara Internasional Hongqiao di Shanghai, Tiongkok. Lalu, apa itu turnaround arrangement? Turnaround arrangement adalah penanganan bagi pesawat yang mendarat di kota tujuan akhir. Nah, biasanya memakan waktu paling lama itu 40 menit. Sedangkan transit arrangement adalah penanganan pesawat yang mendarat di kota persinggahan atau transit. Untuk waktunya biasanya memakan waktu 20 menit saja. Untuk penanganan pesawat di Bandara Incheon ini terdapat perusahaan yang bekerja sama untuk melakukan penanganan pesawat di bandara ini, yaitu Hanjin Group dan Saab Aviation K. Lalu untuk sistemnya sendiri itu yang pertama ada rem handling, cargo handling, fueling service, in-flight catering, dan maintenance. Nah, rem handling ini meliputi ground handling equipment dari mulai kedatangan hingga keberangkatan. Adapun cargo handling yaitu loading unloading barang dan transportasi untuk kargonya. Selanjutnya ada fueling service, yaitu pengisian bahan bakar pesawat. Lalu terdapat juga in-flight catering untuk makanan ketika di dalam pesawatnya. Dan yang terakhir ada maintenance. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Siti Kodariah. Pelayanan penanganan bagasi. Proses penanganan bagasi di Bandara Incheon ditangani dan diawasi oleh petugas Baggage Handling System atau BHS. Proses penanganan dan pengawasan oleh BHS ini dimulai dari proses check-in, penghitungan bagasi, pemberian tag dan pemasukan ke conveyor belt, hingga pemuatan ke kompartemen pesawat. Nah, selain penanganan bagasi oleh petugas, kita juga bisa melakukan safe bag drop, yaitu sistem bagasi otomatis yang tersedia di counter setelah safe check-in. Di Terminal 1 ada 11 counter safe check-in dengan 4 bag drop, dan untuk di Terminal 2 ada 8 counter safe check-in dengan 2 bag drop. Di Bandara Incheon sendiri ada 2 jenis bagasi, yaitu ada checked baggage dan carry-on baggage. Checked baggage adalah bagasi terdaftar pada proses check-in yang telah diberikan tag. Sedangkan carry-on baggage adalah barang bawaan yang bisa masuk ke kabin pesawat.
Untuk jatah ukuran check-in baggage sendiri adalah 45 kali 90 kali 70 cm dan up to 200 cm. Sedangkan untuk di carry-on baggage jatahnya yaitu 55 cm kali 40 cm kali 20 cm atau up to 115 cm. Selain dua jenis bagasi tadi, Bandara Incheon juga menangani atas bagasi khusus. Yang pertama ada penanganan bagasi khusus untuk alat musik biola. Alat musik biola ini dapat masuk ke carry-on baggage atau ke check-in baggage, tergantung ukurannya. Jika ukurannya tidak melebihi ukuran carry-on baggage, maka biola tersebut dapat masuk ke carry-on baggage. Namun jika melebihi ukuran jatah carry-on baggage, maka biola dapat masuk ke check-in baggage. Jikalau ingin tetap masuk di carry-on baggage, maka penumpang harus melakukan reservasi untuk biaya tambahan kursi ke customer service. Dan jika di check-in baggage ukurannya pun melebihi jatah, maka akan dikenakan biaya tambahan. Yang kedua, penanganan bagasi khusus untuk peralatan olahraga golf. Sama halnya seperti bagasi khusus untuk alat musik biola, untuk peralatan olahraga seperti golf juga sama, yaitu jika ukurannya kurang dari jatah bagasi, maka tidak akan dikenakan biaya tambahan. Namun jika melebihi dari jatah bagasi, akan dikenakan biaya tambahan atau dihitung 2 kali lipat. Untuk penanganan kehilangan atau kerusakan bagasi di Bandara Incheon, kita dapat yang pertama untuk bagasi hilang. Menghubungi maskapai penerbangan yang digunakan. Yang kedua, jika berangkat dari Bandara Incheon dan telah tiba di bandara lain, segera hubungi bandara tujuan terkait. Yang kedua, untuk bagasi rusak. Laporkan bagasi yang rusak ke meja bagasi hilang. Kompensasi akan diproses sesuai kebijakan maskapai, tergantung kasus klaim kompensasi. Nah, jika kita telah meninggalkan bandara, kita bisa menghubungi maskapai terkait untuk mengajukan klaim bagasi rusak. Dalam memaksimalkan pelayanan atas penanganan bagasi, Bandara Incheon mengembangkan fasilitas-fasilitas pintar, yaitu diantaranya yang pertama Smart Baggage Antivirus System. Pada April lalu, Bandara Incheon mengembangkan sistem antivirus bagasi pertama di dunia. Sistem ini merupakan sistem sanitasi otomatis, termasuk pencegahan penyakit. Sistem ini diinstal sebagai terowongan di karusel bagasi Bandara Incheon. Sistem antivirus bagasi ini akan dibangun di 33 lokasi, mulai dari kedatangan karusel bagasi di Bandara 2 sampai karusel bagasi lainnya di tahun depan. Yang kedua ada pelacak bagasi. Sejak 1 Juli lalu, Bandara Incheon menyediakan jasa pelacak bagasi untuk penumpangnya. Layanan ini dapat memastikan apakah bagasi terisi, melacak lokasi bagasi, memastikan pemeriksaan bagasi aman, memastikan bagasi sudah termuat di pesawat, serta kemajuan inspeksi terbuka dengan smartphone melalui situs web Bandara Incheon atau melalui aplikasi yang bernama Incheon Air Guide Apps. Dan yang ketiga, ada timbangan bagasi pintar. Timbangan bagasi pintar ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fasilitas bandara. Bandara Incheon merupakan bandara udara terbesar di Korea Selatan dan merupakan salah satu yang terbesar di Asia. Dan dikutip dari Kumparan.com pada tahun 2019, Bandara Incheon merupakan bandara tersibuk di dunia yang berada di posisi ke-16 dengan jumlah penumpang 68,4 juta penumpang.
Dan berdasarkan survei dari Global Traveler, bandara ini merupakan yang terbaik di dunia selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2006 sampai 2008. Oleh karena itu, Bandara Incheon melakukan evaluasi dengan cara akan membangun atau memperluas fasilitas sisi udara mereka untuk mengoptimalkan pengoperasian pesawat dan meningkatkan jumlah penerbangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan fasilitas sisi udara yang terdiri dari runway, taxiway, apron, dan MRO FBO. Yang pertama ada runway atau landasan pacu. Runway 4 akan dibangun sebesar 3.750 meter dikali 60 meter. Pembangunan ini akan meningkatkan jumlah penerbangan per jamnya dan membuat operasi bandara lebih lancar. Jumlah penerbangan saat ini sebanyak 90 penerbangan per jam dan jumlah penerbangannya setelah ada runway 4 akan menjadi sebanyak 107 penerbangan per jamnya. Jika dihitung per tahun, totalnya menjadi 600.000 penerbangan. Selain itu, akan ada alat bantu navigasi di runway 4, yaitu Instrument Landing System atau ILS, yang memberikan panduan dan informasi jarak sehingga pesawat dapat dengan aman menavigasi di cuaca buruk. Dan ini adalah sistem panduan pendaratan yang memungkinkan pilot untuk mendaratkan pesawatnya hanya dengan mengikuti instrumen. Lalu ada fasilitas lampu aeronautik yang meliputi sistem pencahayaan pendekatan, sistem pencahayaan landasan pacu, dan lain-lain, dan memberikan informasi visual yang dibutuhkan pesawat untuk mendarat dengan selamat. Terakhir, di runway 4 akan menggunakan fasilitas sesuai untuk CAT-3 yang menyediakan sistem presisi yang memungkinkan pendaratan bahkan ketika jarak visual hanya 75 meter. Dan ini gambaran untuk alat bantu navigasi di runway 4. Dari alat bantu tersebut akan menghasilkan 3 informasi, yaitu visual, panduan, dan informasi jarak. Selanjutnya taxiway atau jalan yang menghubungkan antara apron dan runway. Bandara Incheon akan membangun 3 jenis taxiway, yaitu entrance taxiway 90 derajat yang akan memudahkan pergerakan pesawat antara terminal dan apron. 2. High speed exit taxiway atau pintu keluar taxiway berkecepatan tinggi adalah taxiway diagonal yang mempercepat pesawat keluar dari landasan setelah mendarat dengan kecepatan tinggi. Dan yang terakhir ada parallel taxiway yang perjalanan sejajar dengan runway untuk membantu pesawat bergerak tanpa belok atau memutar balik. Yang ketiga ada apron. Sebanyak 62 apron penumpang dengan apron terpasang dan apron jarak jauh akan disediakan untuk Terminal 2 serta 13 apron kargo akan dibangun untuk memfasilitasi operasi bandara. Setelah konstruksi fase 4, maka jumlah total apron akan menjadi 225 dan akan digunakan untuk merespon permintaan penumpang yang berkembang pesat. Bisa dilihat untuk apron penumpang akan ada 3, yaitu apron terpasang, apron yang berdekatan dengan terminal sebanyak 34, apron jarak jauh dari terminal sebanyak 3, dan Northern Remote Apron sebanyak 25. Lalu ada apron kargo sebanyak 13, sementara Daising Apron sebanyak 11. Daising apron dilengkapi dengan fasilitas untuk menghilangkan embun beku, es, salju, dan lain-lain. Dan terakhir, Mars, yaitu sistem ramming multi pesawat atau dudukan pesawat yang dirancang untuk memungkinkan 2 pesawat kecil parkir di dalam tempat parkir 1 pesawat besar atau sebaliknya. Lalu ada MRO dan FBO. Pembentukan sistem MRO akan meningkatkan keselamatan navigasi pesawat dan meningkatkan kinerja pesawat. Dan juga, dengan didirikannya bantuan navigasi FBO, layanan premium akan disediakan. Fasilitas MRO akan dibangun guna navigasi yang lebih aman dan peningkatan kinerja pesawat, seperti pengembangan industri penerbangan, peningkatan keselamatan navigasi, peningkatan on-time rate, dan memperkuat daya saing bandara. Dengan dibangunnya fasilitas FBO bandara akan memberikan layanan premium. Lalu fasilitas di bandara ada lounge atau ruang tunggu penumpang dengan berbagai macam lounge seperti Skyhook Lounge, Asiana Lounge, SPC Lounge, dan lain-lain. Ada wifi atau internet juga. Lalu ada public services seperti Lost and Found Center untuk menangani barang hilang dan ditemukan yang berada di Terminal 2. Selanjutnya ada hotel transit dan juga kurir pos atau jasa ekspedisi. Dan fasilitas lainnya seperti currency exchange dan bank untuk menukar mata uang lokasinya ada di Terminal 1 dan 2. Ada juga restoran dengan berbagai macam masakan mancanegara, ada juga makanan cepat saji seperti KFC juga tersedia di Bandara Incheon. Lalu ada bioskop CGV yang hanya ada berada di Terminal 1. Tersedia juga tempat sembahyang
area merokok, apotek, dek observasi, loker dan penyimpanan bagasi, rest and relax zone airside, shower untuk mandi yang tersebar di 2 terminal, hiburan skating ring yang tarif masuknya gratis tetapi untuk peralatan sepatu skating dan lain-lain harus menyewa. Sebesar 4.000 won atau sekitar Rp50.300 untuk dewasa, 3.000 won atau Rp37.700 untuk remaja, 2.000 won atau Rp25.200 untuk anak-anak. Lalu ada transit tours, baby care room untuk ibu menyusui, mengganti popok, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kids zone atau tempat bermain untuk anak-anak selama berada di bandara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.